Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa matematika dari Universitas Negeri Yogyakarta akan mempresentasikan proyek akhir pengantar teori sistem dengan judul Sistem Pendulum Terbalik Tunggal dengan Lintasan Datar. Kelompok kami beranggotakan Firdah Nuraini, Neni Triana, dan Zaki Abdurrahman. Pada proyek akhir ini, kami akan mengangkat permasalahan pendulum terbalik tunggal dengan lintasan datar. Pendulum terbalik merupakan sebuah bandul dengan massa bandul tersebut berada di atas titik tumpunya. Pada kasus ini, titik tumpu diletakkan di atas sebuah kereta yang dapat digerakkan dalam arah horizontal. Dalam kasus ini, kereta yang dilengkapi motor hanya dapat bergerak dalam garis horizontal dan pendulum yang diletakkan di atas kereta berotasi dalam bidang yang sama. Berikut adalah ilustrasi dari sistem pendulum terbalik dengan lintasan datar. N adalah massa kereta, M adalah massa pendulum, X adalah posisi motor, L adalah panjang dari batang pendulum, G adalah percepatan gravitasi bumi, U adalah gaya yang diberikan kepada kereta melalui motor yang terdapat pada kereta tersebut, dan theta adalah sudut antara pendulum dengan garis normal atau vertikal. Sehingga didapatkan persamaan nonlinearnya adalah sebagai berikut. N ditambah M kali X double dot ditambah ML theta double dot cos theta dikurangi ML theta dot kuadrat sin theta sama dengan U. Persamaan yang kedua, MX double dot L cos theta ditambah ML kuadrat theta double dot dikurangi MGL sin theta sama dengan 0. Penyelesaian dari persamaan nonlinear sistem pendulum terbalik tunggal dengan lintasan datar. Dari persamaan nonlinear sebelumnya, didapat persamaan bentuk state space dari hasil eliminasi, yaitu theta double dot sama dengan G dikalikan N ditambah M sin theta dikurangi ML theta dot kuadrat sin theta cos theta dibagi negatif ML cos kuadrat theta ditambah L dikalikan N ditambah M dikurangi cos theta dibagi negatif ML cos kuadrat theta ditambah L dikalikan N ditambah M dikalikan U. Kemudian X double dot sama dengan MG sin theta cos theta dikurangi ML theta dot kuadrat sin theta dibagi negatif N ditambah M ditambah M cos kuadrat theta dikurangi 1 per negatif N ditambah M ditambah M cos kuadrat theta dikalikan U. Selanjutnya yaitu melinearisasikan sistem pendulum terbalik tunggal dengan lintasan datar yang non-linear. Kita misalkan X1 sama dengan theta, X2 sama dengan theta dot, X3 sama dengan X, dan X4 sama dengan X dot. Sehingga kita mendapatkan sistem state space-nya menjadi X1 dot sama dengan X2. Sehingga X2 dot sama dengan G dikalikan N ditambah M sin X1 dikurangi ML X2 kuadrat sin X1 cos X1 dibagi negatif ML cos kuadrat X1 ditambah L dikalikan N ditambah M dikurangi cos X1 dibagi negatif ML cos kuadrat X1 ditambah L dikalikan N ditambah M dikalikan U. Selanjutnya, X3 dot sama dengan X4, sehingga X4 dot sama dengan MG sin X1 cos X1 dikurangi ML X2 kuadrat sin X1 dibagi negatif N ditambah M ditambah M cos kuadrat X1 dikurangi 1 per negatif N ditambah M cos kuadrat X1 dikalikan U. Selanjutnya akan dicari titik equilibrium dari persamaan state space nonlinear. Jika X1 dot sama dengan 0, maka X2 sama dengan 0. Sehingga jika X2 dot sama dengan 0, maka
G n plus M sin X1 min ML X2 kuadrat sin X1 cos X1 plus cos X1 U dibagi min ML cos kuadrat X1 ditambah L n plus M sama dengan 0. Kita asumsikan bahwa sudut X1 adalah sudut 0 derajat, sehingga akan didapatkan nilai U sama dengan 0. Selanjutnya, jika X3 dot sama dengan 0, maka X4 sama dengan 0. Lalu, X4 dot sama dengan 0, maka Mg sin X1 cos X1 min ML X2 kuadrat sin X1 min 0 dibagi min N plus M cos kuadrat X1 sama dengan 0. Kita juga mengasumsikan bahwa sudut X1 adalah sudut 0 derajat, sehingga kita juga mendapatkan nilai U sama dengan 0. Nilai yang memenuhi persamaan di atas pada sudut X1 sama dengan 0 derajat adalah X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X4 sama dengan 0, dan U sama dengan 0. Jadi, titik kesetimbangannya adalah X sama dengan 0, 0, 0, 0. Selanjutnya, linearisasikan persamaan state space non-linear di sekitar titik equilibrium. Kemudian, kita dapat menuliskannya dalam bentuk matriks, yaitu X1 dot, X2 dot, X3 dot, X4 dot sama dengan X2 N plus M dikalikan G min U per NL X4 min MG plus U per N sama dengan 0, 1, 0, 0 N plus M kali G per NL 0, 0, 0 0, 0, 0, 1 min Mg per N 0, 0, 0 dikalikan X1, X2, X3, X4 ditambah 0 min 1 per NL 0, 1 per N dikalikan U. Dengan matriks A adalah 0, 1, 0, 0 N plus M dikalikan G per NL 0, 0, 0 0, 0, 0, 1 min Mg per N 0, 0, 0. Matriks B adalah 0, min 1 per NL, 0, 1 per N. Matriks C adalah 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, dan matriks D adalah 0. Selanjutnya, kestabilan. Dari persamaan state space di atas, akan dilihat kestabilan dari sistem pendulum terbalik dengan melihat nilai eigen dari matriks A. Didapatkan mutlak dari matriks A dikurangi lambda I sama dengan determinan dari matriks A sama dengan lambda kuadrat dikali NL lambda kuadrat minus G kali N plus M per NL. Jadi didapatkan nilai eigen lambda 12 sama dengan 0 dan lambda 34 sama dengan plus minus akar NL kali N plus M kali G per NL. Karena ada nilai dari sistem yang lebih besar dari 0, maka sistem pendulum terbalik tidak stabil. Yang selanjutnya, kekontrolan. Karena sistem pendulum terbalik tidak stabil, maka akan dilihat kekontrolan sistem tersebut dengan menggunakan teorema sistem linear time invariant. X dot sama dengan AX plus BU dikatakan terkontrol jika dan hanya jika matriks Kalman mempunyai rank yang sama dengan N. Nah, berdasarkan teorema tersebut diperoleh matriks K dengan ordo 4x4 sebagai berikut. Dan dengan melakukan operasi baris eselon tereduksi pada matriks K, maka diperoleh matriks M dengan ordo yang sama yaitu 4x4, sehingga pendulum terbalik terkontrol karena mempunyai rank yang sama yaitu 4. Yang selanjutnya, simulasi numerik dengan MATLAB. Kita asumsikan L sama dengan 50 cm, N sama dengan 2,5 kg, M sama dengan 0,25 kg, G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Karena theta double dot sama dengan G theta kali N plus M per NL minus 1 per NL kali U, dan X double dot 1 per N kali U minus G M theta per N. Maka diperoleh theta double dot sama dengan 21,56 theta min 0,8 U, dan X double dotnya 0,4 U minus 0,98 theta.
Kemudian dengan menggunakan software MATLAB diperoleh plot solusi sistem linear dengan garis biru sebagai posisi dan garis hijau sebagai kecepatan. Yang selanjutnya skrip MATLAB. Didefinisikan matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D. Kemudian ada waktu dari 0 sampai dengan 2, lalu input U dan W fungsi atas T. Dalam hal ini konstan ya, sama dengan 1. Yang selanjutnya initial condition yaitu X0, 0,005, 000 dalam bentuk matriks 1 kali 4. Yang selanjutnya fungsi penyelesaian dengan LSIM Y, X didefinisikan H1, H2, lalu dicari plotnya dengan judul solusi sistem linear dan penjelasan X1 sama dengan posisi dan X2 sama dengan kecepatan. Kemudian analisa kestabilan, T adalah vektor eigen, D adalah nilai eigen, dicari vektor eigennya, nilai eigennya, lalu keterkendaliannya, dan didapatkan rank R-nya. Yang selanjutnya output MATLAB. Matriks T terdiri dari 4 baris dan 4 kolom. Matriks D terdiri dari 4 baris dan 4 kolom juga, dengan nilai eigen yang dihasilkan adalah 0, 0, 4,6433, min 4,6433. Yang selanjutnya matriks R itu terdiri dari 4 baris dan 8 kolom, ordonya 4 kali 8, dan dihasilkan ranknya itu adalah 4. Kemudian, kita akan melihat apakah kereta mampu bergerak dengan kecepatan konstan dengan mempertahankan keadaan simbang pendulum di sekitar 0 radian dengan cara melakukan analisa hasil simulasi numerik dengan merubah nilai. Di sini kita mengasumsikan nilai M berubah-ubah sedangkan nilai L, N, dan G konstan. Untuk nilai M sama dengan 0,5 kg, maka didapatkan nilai dari theta double dot sama dengan 23,52 theta dikurangi 0,8 U. Dan nilai X double dot sama dengan 0,4 U dikurangi 1,96 theta. Sehingga plot melalui software MATLAB didapatkan seperti gambar di samping. Untuk biru sebagai posisi dan garis hijau sebagai kecepatan. Yang selanjutnya adalah kita merubah nilai M menjadi 1,25 kg, maka didapatkan nilai theta double dot sama dengan 29,4 theta dikurangi 0,8 U, dan untuk nilai X double dot adalah 0,4 U dikurangi 4,9 theta. Kemudian didapatkan plotnya seperti gambar di bawah. Yang ketiga, kita merubah nilai M sama dengan 2 kg, maka diperoleh nilai theta double dot sama dengan 35,28 theta dikurangi 0,8 U. Dan nilai X double dot sama dengan 0,4 U dikurangi 7,84 theta. Kemudian dengan menggunakan software MATLAB maka diperoleh plot seperti gambar di bawah. Kemudian untuk pengujian yang keempat, untuk nilai M sama dengan 5 kg, maka didapatkan nilai theta double dot sama dengan 58,8 theta dikurangi 0,8 U, dan untuk nilai X double dot sama dengan 0,4 U dikurangi 19,6 theta. Kemudian kita melakukan uji melalui software MATLAB, didapatkan plot seperti gambar di bawah. Yang terakhir kita melakukan pengujian yang kelima, yaitu untuk M sama dengan 10 kg, maka didapatkan nilai theta double dot sama dengan 98 theta dikurangi 0,8 U, dan untuk nilai X double dot sama dengan 0,4 U dikurangi 39,2 theta, dan didapatkan plot seperti gambar di bawah. Dari pengujian yang telah dilakukan, maka didapat interpretasi sebagai berikut. Yang pertama, untuk nilai eigen,
Dilihat dari simulasi MATLAB didapatkan nilai eigennya adalah 0, 0, 4,643 dan juga negatif 4,643. Kemudian untuk interpretasi kekontrolan dengan menggunakan teorema sistem linear time invariant dan juga simulasi MATLAB didapatkan nilai n sama dengan 4 dan rank sama dengan 4, maka dapat disimpulkan bahwa sistem terkendali. Sehingga dapat disimpulkan dari simulasi MATLAB yang telah diuji bahwa hasil dari simulasi menunjukkan bahwa kereta mampu bergerak dengan kecepatan konstan dengan mempertahankan keadaan seimbang pendulum di sekitar 0 radian.